Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nathanael David Nugraha, dan ada Mas Khotibul Umam, Mbak Sabrina Aprilia Lestari, dan Muhammad Izam Nur Rahman. Kita akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berkaitan dengan kegelisahan dan harapan. Mohon slide berikutnya. Kegelisahan. Yang pertama tentang kegelisahan. Boleh di slide. Baik, oke. Yang pertama adalah tentang kegelisahan. Jadi kegelisahan itu berasal dari kata gelisah, yang berarti ketidaktentraman hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, cemas. Sehingga kegelisahan merupakan hal yang menggambarkan seseorang tidak tentram hati maupun perbuatannya. Merasa khawatir, tidak tenang dalam tingkah lakunya, tidak sabar ataupun dalam kecemasan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kegelisahan manusia. Yang pertama adalah keterasingan, yang kedua adalah kesepian, dan yang ketiga adalah ketidakpastian. Keterasingan. Terasing, diasingkan atau sedang dalam keterasingan, sudah ada sejak puluhan bahkan ribuan tahun lamanya. Di mana terasing pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai bentuk kehilangan eksistensi diri yang disebabkan tidak adanya pengakuan tentang keberadaan kita secara hakikat, atau dengan kata lain merasa tersisihkan dan termarginalkan oleh diri sendiri dan orang lain dalam pergaulan atau masyarakat. Keterasingan disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri seperti merasa berbeda dengan orang lain, rendah diri dan bersikap apatis dengan lingkungan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari aplikasi dan perwujudan dari terasing adalah kesepian. Jika seseorang sudah merasa diasingkan, maka orang tersebut akan mengalami kesepian dalam diri dan lingkungan, sehingga merasa sepi atau kesepian. Jika hal ini terus dibiarkan, maka orang tersebut akan kehilangan unsur dan karakter unik dalam dirinya, sehingga dia pun sulit untuk mengenali dirinya. Ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sebutan yang digunakan dengan berbagai cara di sejumlah bidang, termasuk filosofi, fisika, statistika, ekonomika, keuangan, asuransi, psikologi, sosiologi, teknik, dan ilmu pengetahuan informasi. Ketidakpastian berlaku pada perkiraan masa depan, hingga pengukuran fisik yang sudah ada atau yang belum diketahui. Sebab-sebab orang gelisah. Manusia mengalami kegelisahan memiliki sebab-sebab yang dapat menimbulkan kegelisahan. Kegelisahan itu disebabkan antara lain 1. Kesulitan ekonomi, 2. Takut kehilangan harta, jabatan, dan popularitas, 3. Penyakit yang bertahun-tahun, 4. Kesulitan mendapatkan pasangan hidup yang ideal, 5. Takut kehilangan pasangan hidup, 6. Khawatir gagal dalam berkarir, 7, dan lainnya. Usaha mengatasi kegelisahan. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kegelisahan ini, pertama-tama harus mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu kita harus bersikap tenang. Dengan sikap tenang, kita dapat berpikir tenang, sehingga kesulitan dapat kita atasi. Sedangkan cara yang paling ampuh untuk mengatasi kegelisahan adalah dengan berserah diri kepada Tuhan. Contoh konkret kegelisahan.
Film Tujuh Hati, Tujuh Cinta, Tujuh Wanita karya Robby Ertanto, Sudiskam, bercerita tentang 7 kehidupan wanita dengan berbagai macam kegelisahan yang melingkupinya. Film ini mengisahkan tentang kegelisahan yang dialami ketujuh tokoh perempuan, dan dalam film tersebut terdapat pesan moral yang dapat menggugah hati masyarakat. Contoh konkret kegelisahan. Terdapat dua jenis kegelisahan atau kecemasan dalam film ini, yaitu kecemasan real atau kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan rasa terintimidasi dan penderitaan. Keraguan menjalin ikatan perkawinan menimbulkan rasa trauma. Ketidakadilan poligami menimbulkan rasa inferior dan cemburu. Sedangkan kecemasan moral atas penyelewengan seks menimbulkan rasa berdosa pada diri sendiri dan keluarga. Kegelisahan tersebut berpengaruh terhadap kepribadian tokoh wanita dalam skenario film tersebut. Berikutnya adalah harapan. Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak nampak, namun diyakini bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Harapan berasal dari kata harap, artinya sesuatu yang belum terwujud. Menurut macamnya, harapan dibagi menjadi dua, yaitu harapan optimis dan harapan pesimis. Harapan optimis artinya sesuatu yang diharapkan sudah memberikan tanda-tanda yang dapat dianalisis secara rasional bahwa sesuatu yang diharapkan akan terjadi. Harapan pesimis, sesuatu yang diharapkan sudah memberikan tanda-tanda yang dapat dianalisis secara rasional bahwa sesuatu yang diharapkan tidak akan terjadi. Sebab manusia memiliki harapan. Yang pertama ada dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup. Dorongan kodrat. Dorongan kodrat menyebabkan manusia memiliki keinginan atau harapan. Seperti orang yang bermain game dengan harapan akan memenangkan game tersebut. Dorongan kebutuhan hidup. Dorongan adanya dorongan kebutuhan hidup. Manusia mempunyai harapan karena hakikatnya harapan itu adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 5 macam kebutuhan yang merupakan harapan manusia yaitu 1. Harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup. 2. Harapan untuk memperoleh keamanan. 3. Harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai. 4. Harapan diakui oleh lingkungan. Nomor 5. Harapan untuk memperoleh cita-cita. Contoh konkret dari harapan adalah film Laskar Pelangi menceritakan tentang kehidupan 10 anak desa desa Gantung. Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Mereka berasal dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di suatu sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Namun keterbatasan tersebut tak lantas membuat anak-anak menyerah dengan impian dan harapannya. Salah satu keunggulan yang berhasil disajikan oleh film ini adalah berada pada ragam bahasa khas dan unik. Dalam karyanya ini, Andrea Hirata mencoba untuk menuangkan nuansa kultur dari masyarakat Melayu, kemudian adanya aspek sosial dan budaya yang dipresentasikan secara gamblang di dalam dialog-dialognya. Selain itu, di dalam novel Laskar Pelangi banyak memuat pesan positif, di antaranya ketekunan, ketabahan, harapan,
sikap pantang menyerah, keberanian untuk bermimpi dan memperjuangkannya, serta yang lainnya. Referensi boleh di slide saja, Mas Khotib. Terima kasih, saya juga mau pantun sedikit. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.